Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum takatsuru hatta zurtum maqabir kala sawfa ta'lamuna summa kala sawfa ta'lamun kala ta'lamun ni'mal yakin tarawna al-jahim wala ta'lamun yakin summa la tasaluna yawma idzin 'anil nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama hukumnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Yang kedua belum tentu diterima. Kalau seandainya tidak sah, apa yang diterima dari sholat itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Pada sore hari ini, tepatnya di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah menjalani bulan puasa Ramadan ini dengan lancar, dengan tanpa halangan, dan semoga amal ibadah Ramadan puasa kita ini semoga diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang banyak. Kami akan menjelaskan di sini sebuah video tentang yang mana lagi viral. Mungkin sudah dari dulu-dulunya sudah viral, tapi akan saya diperjelas apakah memang pekerjaan seperti itu benar atau tidak. Seperti sekarang yang lagi viral bahkan dari dulu, yaitu adalah sholat tarawih dalam hanya beberapa menit. Ada yang 5 menit, 7 menit, yang lain bahkan lebih sedikit dari itu. Apakah hal tersebut dibenarkan oleh syariat atau tidak? Dan apakah sholat tersebut sah atau tidak? Di dalam sholat itu harus ada beberapa rukun yang harus kita penuhi. Tepatnya di dalam kitab Taqriratus Shadidah itu dijelaskan bahwasanya pertama, rukun itu ada 4. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah rukun kauli. Rukun kauli yakni adalah rukun yang harus kita penuhi seperti kita Al-Fatihah. Ini ya, Al-Fatihah, ketika kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini karena termasuk dari rukun yang 4, maksudnya termasuk dari rukun yang kauli. Apa artinya kauli secara bahasa? Bahasa itu adalah mengucapkan. Jadi maka ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam tarawih yang kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya tidak sah. Karena apa? Karena hal tersebut tidak termasuk dari salah satu yang dimaksud dengan rukun kauli. Yang dimaksud dengan rukun kauli itu semuanya harus fasih. Seperti haknya dibaca hak, ainnya dibaca ain, nggak boleh dibaca alif, hak nggak boleh baca hak. Maka seandainya Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya harus ada tajwidnya. Seperti halnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya kita Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada di sana min. Itu nggak ada yang namanya iya di sana. Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau seandainya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah di sana sesuai dengan tajwid? Tidak. Makanya di sana dihukumi tidak sah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan yang ada di dalam rukun kaulinya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu. Seperti apa itu sholat? Maka di sana harus ada Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Harus ada tasydidnya, enggak boleh iyyaka na'budu. Intinya harus sesuai semuanya. Yang tasydidnya ada tasydidnya, yang iyanya ada iyanya. Itu. Ya, yang mat tabi'i harus mat tabi'i, yang ha harus dibaca ha, enggak boleh ha. Ain dibaca ain, enggak boleh alif, a. Enggak boleh seperti itu. Maka hukumnya tidak sah. Kemudian pertama itu adalah takbir, ya, Allahu Akbar. Yang kedua itu adalah Al-Fatihah. Yang ketiga itu adalah tasyahud. Yang keempat itu adalah membaca sholawat kepada Nabi. Yang kelima itu adalah salam. Jadi yang kelima ini harus dipenuhi. Yang pertama takbir, Allahu Akbar, harus terdengar suaranya. Atau kalau seandainya tidak terdengar, haitsu yasma'u nafsahu, sekiranya suara tersebut terdengar oleh dirinya sendiri, yaitu Allahu Akbar. Cukup seperti itu maka dianggap sah. Yang kedua Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini tidak sah kalau seandainya Al-Fatihah tersebut tidak terdengar oleh diri kita sendiri. Umpamanya kita membaca Al-Fatihah di dalam
hati, maka hal tersebut tidak sah. Karena apa? Al-Fatihah tersebut termasuk dari rukun yang qauli, harus terdengar oleh diri kita sendiri. Yang ketiga itu tasyahud. Tasyahud ini harus juga terdengar oleh diri kita sendiri. Yang keempat itu adalah membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi ketika kita tasyahud akhir, ya, harus tasyahud akhir. Yang kelima ini adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak boleh bicaranya di dalam hati. Tidak boleh, karena itu tidak dianggap tidak sah. Ya. Itu yang pertama adalah rukun qauli. Rukun yang kedua itu adalah rukun fi'li. Seperti halnya kita seperti i'tidal, sujud, kemudian tasyahud awal, dan yang lain itu harus terpenuhi. Yang kedua, yang ketiga itu adalah maknawi. Apa maknawi? Maknawi itu adalah tertib, seperti halnya kita takbir, al-fatihah, i'tidal, yang lain ruku, i'tidal, kemudian sujud. Tidak boleh kita al-fatihah kemudian langsung sujud atau langsung tasyahud, maka tidak sah. Karena apa? Karena di sini harus tertib. Yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu adalah qalbiyah. Apa qalbiyah? Qalbiyah itu adalah hati, ya, adalah hati. Adanya di hati. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, saya mau sholat duhur, ya, tidak usolli fardhu duhri, tidak harus seperti itu, maka dianggap sah. Karena apa? Karena talaffuz bersuara itu usolli fardhu duhri seperti itu hukumnya adalah sunnah, yang dianggap itu ada di dalam hati, ya. Sehingga meskipun kalau seandainya ada orang berkata usolli fardhu duhri, tapi di dalam hatinya sholat asar, maka tidak dianggap sholat. Karena apa? Karena dia itu mau melaksanakan sholat duhur, akan tapi di hatinya mau sholat asar, maka tidak dianggap. Kemudian yang saya akan jelaskan itu masalah tentang tumakninah di dalam sholat. Di dalam sholat itu harus ada tumakninah. Apa tumakninah? Di dalam takbiratus shadidah itu adalah diam sejenak sekiranya dia membaca subhanallah ta'ala. Subhanallah, itu saja. Umpamanya kita ruku tumakninah, harus ada tumakninah. Apa tumakninah? Sekiranya dia itu membaca subhanallah. Terus kadar tumakninah itu subhanallah seperti apa? Apa halnya seperti di dalam video yang kita lihat? Allahu Akbar, subhanallah liman hamidah. Apakah seperti itu? Dijelaskan di dalam kitab, saya ambil di dalam kitab Al-Mujmu' Syarhil Muhaddab karangannya Imam An-Nawawi, juz 3 halaman 408 hingga 409. Di sana dijelaskan wa tajibu at-tuma'ninatu fi ruku'i bila khilaf li hadisin al-masi'u sholatuhu. Wajib di dalam ruku itu harus ada tumakninah dengan tanpa perselisihan ulama. Karena apa? Karena ada hadis kalau seandainya di sini tidak ada tumakninah maka sholatnya tersebut adalah orang yang salah. Kemudian aqalluha ayyam kuta fi hayati ruku'i hatta tastakir a'dha'uhu wa tanfasila harakatuhu bihi an irtifaihi minar ruku'i. Nah, jadi kadar paling sedikitnya tumakninah itu adalah berhenti sejenak, ya, berhenti sejenak dalam keadaan ruku sampai stabil anggotanya dan terpisah antara gerakan turun dengan gerakan naik saat dia ruku. Jadi kalau seandainya dia ruku itu harus stabil. Contohnya begini, ketika ada orang ruku Allahu Akbar, maka dia itu harus stabil, ya, harus stabil. Astaghfiru a'da'uhu tanfasilah. Sekiranya rukunya itu stabil, ya, turun kemudian berdiri. Tidak boleh Allahu Akbar, subhanallah liman hamidah. Kalau seandainya seperti itu maka tidak stabil. Yang dianggap stabil Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Antara terpisah, ini harus ada Allahu Akbar. Kemudian kita berdiri. Nah, itu kan ada berpisah di antara turunnya ruku hingga kenaiknya ruku. Kalau seandainya kita ruku seperti ini, Allahu Akbar, subhanallah liman hamidah, itu enggak ada tanfasil, ya, enggak ada fasil. Maksudnya enggak ada pisah di antara turunnya ruku hingga ke naiknya ruku. Itu tidak ada pemisah, akan tapi itu sambung. Allahu Akbar, subhanallah liman hamidah, sambung. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj dan juga di dalam kitab Syarh Hawasi Syarwaninya juz 2 halaman 59. Wa dhabituha an taskunah wa tastakirra a'da'uhu bihaitsu yanfasilu raf'uhu minhu an hawihi. Nah, itu ya. Ini dhabitnya. Batasan tentang tenang, batasan di dalam tumakninah itu adalah tenang dan juga stabil. Tenang dan juga stabilnya anggota tubuh. Anggota tubuh. Yakni apa? Baitu yanfasilu raf'uhu minhu an hawihi. Yakni terpisahnya gerakan naik dengan gerakan turun. Itu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga
Kita harus wasi syarwaninya. Jadi begini, seperti halnya tadi ruku, tenang, harus tenang, harus tenang. Ada pemisah antara turunnya ruku dan juga berbangunnya naiknya ruku. Subhanallah liman hamidah. Ya. Allah Akbar. Nah, kita diam sejenak ini, kita diam sejenak itu kan ada pemisah, Subhanallah wa bihamdihil azim. Kemudian kita membaca kita membaca 3 kali, kita tenang, ada pemisah, kemudian kita berdiri. Itu harus ada pemisah. Tidak boleh Allahu Akbar, Subhanallah liman hamidah. Di sana tidak ada pemisah. Tapi itu sambung, maka hukumnya tidak sah. Ya, karena tumaninah di sini hukumnya wajib. Kemudian juga di dalam kitab sama Al-Mujammu' Syarhil Muhadzab karangnya Imam Nawawi juz 3 halaman 423 ini. La yakfi fi wad'il jabhah al-imsasu bal yajibu ayatahamala an wad maudi'i sujudihi bi thiqali ra'sihi wa unukihi hatta tastakirrah jabhatuhu falau sajada ala qutnin aw hashishin aw syai'in mahsuwin bihima wajaba ayatahamala hatta yankabisa wa yadharu atharuhu ala yadin law firido tahta dzalika al-mahshuwi fa in lam yaf'al lam yuzihu. Itu dijelaskan ya. Tidak cukup menaruh dahi, ya. Mana tadi? Tidak cukup meletakkan dahi dengan cara hanya menyentuh saja. Seandainya kita sujud, anggaplah kita sujud ya, sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tidak cukup seperti itu. Sama halnya seperti ruku, Allahu Akbar, Subhanallah liman hamidah. Tidak cukup seperti itu. Kemudian bal yajibu ayatahamala an maudi sujudihi bi tiqali rusihi wa nukihi. Bahkan menjadi keharusan untuk menjatuhkan beban memakai sesuatu yang berat kepala dan pundak pada tempat sujudnya hingga dahinya menjadi stabil. Jadi kalau seandainya seakan-akan itu harus menjadi keharusan orang yang ruku atau sujud menaruh benda di sini atau sini agar supaya apa? Agar supaya dia seakan-akan dia itu ketika dia memegang sesuatu yang berat di kepala atau di dahi, anggaplah ada sesuatu yang berat di sini. Kemudian kita menundukkan kepala kita atau pundak kita. Seakan-akan kita jatuh kemudian kita lama untuk berdirinya kan? Kenapa? Karena kepala dan pundak kita itu terlalu berat untuk berdiri. Seakan-akan seperti itu dicontohkan oleh ulama di sini. Jadi kalau seandainya ada orang memegang benda berat di sini kemudian dia jatuh, apakah dia akan langsung terbangun? Tidak, pastinya tidak. Pasti dia itu mesti akan lama untuk berdiri dari bangunnya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang berat di sininya. Dicontohkan ulama seperti itu. Kemudian jika dia sujud di atas kapas ini, falau sajada ala qudin hasisin syai'in mahsuin bihima. Kalau seandainya dia itu sujud, kita sholat di atas kapas, ada kapas di bawah atau rumput atau sesuatu yang diisi dengan keduanya, ada bantal, ada kasur. Kita sholat di atas kasur umpamanya, ini yang sering kita terjadi biasanya. Kita sholat di atas kasur, kapas dan rumput yang lain. Maka apa yang harus kita lakukan? Wajib yatahamala hatta yankabisa wa yadharu atharuhu ala yadin. Itu. Maka wajib baginya untuk menjatuhkan beban tubuhnya hingga dahinya masuk dalam benda tersebut dan tampak bekasnya pada tangannya tersebut. Jadi kalau seandainya kita sholat di atas kapas, rumput atau bantal atau kasur, kita sholat di atas tersebut, maka kita harus menjatuhkan beban kepala kita sampai kepala dahi kita itu rapat dengan anggota sujud atau tangan atau dahi ini melekat sangat dengan kasur itu. Sehingga kalau seandainya kita berdiri dari kasur, maka kasur itu harus ada bekas dari dahi kita. Harus ditekan sangat. Karena apa? Karena khawatirkan nanti kapas itu memisah antara dahi kita juga dengan bumi itu. Ya. Terus ke bawahnya ini. Tapi kalau seandainya dia itu tidak menekan tadi, maka fa in lam yaf'al lam yujzi'u. Maka apabila dia tidak mengerjakan, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak sah. Inti dari sini, di dalam sholat itu, dalam sholat apapun itu, sholat sunahkah itu, sholat
wajibkah itu? Sholat makatkah itu? Sholat ghairu makatkah itu? Maka di sana harus ada yang namanya tumakninah. Perkiraan tumakninah itu adalah harus membaca biqadri subhanallah. Sekiranya dia itu membaca subhanallah. Dijelaskan dari ulama di dalam kitab Syarhil Muhaddabnya, Mujammu Syarhil Muhaddabnya karya Imam Nawawi, di dalam kitab Tufatul Muhtaj dan juga Hawasi Syarwaninya. Di sana dijelaskan perkiraan orang tersebut ruku atau sujud tumakninah, tenang dan juga stabil. Perkiraan di antara turunnya ruku dan naiknya ruku itu harus ada pemisah. Seperti yang saya jelaskan tadi, Allahu Akbar, subhanallah, kan? Nah, kemudian subhanallah liman hamidah. Harus ada pemisah. Kalau kita diam sejenak kan ada pemisah. Beda halnya dengan yang kita lihat di dalam video. Allahu Akbar, subhanallah liman hamidah. Di sana nggak ada pemisah. Maka hukum sholatnya tidak sah. Jadi orang yang sholat seperti itu, pertama hukumnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Yang kedua belum tentu diterima. Kalau seandainya tidak sah, apa yang diterima dari sholat itu? Jadi maka dari itu, ketika kita sholat, daripada kita melaksanakan sholat seperti itu yang tidak sah hukumnya, lebih baik kita tidak sholat. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti Allah itu murka kepada kita disebabkan sholat kita dibuat main-mainan, menjauh tidak ada rukun yang namanya tumakninah di sana. Ya. Dan semoga hanya ini yang kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berfaedah dan kita bisa melaksanakan sholat apapun itu dengan tumakninah yang jelas, ya, dengan sholat yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.